Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Saputri. Kami dari kelompok 1 dari kelas B2, Prodi Radiologi tahun 2020. Baik, di sini kami akan melakukan podcast, tujuannya untuk memenuhi tugas kemuhammadiyaan dan keasiaan. Tema kami di sini tentang pelecehan seksual dengan judul pandangan seorang perempuan terhadap kasus pelecehan seksual. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Nazibah Syarani Mulkatiri dengan NIM 98. Saya Alafizah Zahro dengan NIM 94. Saya Jumratul Hajiah dengan NIM 104. Saya Fatih Fauzia dengan NIM 95. Baik, di sini langsung saja ke topik podcastnya tentang pandangan seorang perempuan terhadap kasus pelecehan seksual. Check it out. Kalian pasti tahu kan kasus yang lagi marak-maraknya di Jogja ini kebetulan juga terjadi pada salah satu kampus ternama yang dimana kampusnya itu basicnya itu Islami. Gimana sih pandangan kalian terhadap kasus-kasus tersebut? Kalau menurut saya itu tuh bukan dipandang dari pakaian, tapi itu pola pikir cowoknya tersendiri. Laki-laki Laki-laki itu tersendiri. Kadang juga kalau walaupun kampusnya berbasic Islami juga tuh tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu juga. Iya. Karena kan kalau ke si pandangan pria itu mungkin udah sering ya kalau kayak gitu. Jadi kayak Mungkin ada Sering faktor-faktor tertentu juga kayak menimbulkan namanya juga kalau udah lihat perempuan atau lihat korban kayak gitu udah rasanya udah kayak pengen melakukan hal seperti itu juga kan. Betul. Menurut kalian yang perlu dirubah itu apakah cara berpakaian wanita atau sikap seorang pria ya? sikap seorang pria, pola pikirnya. Pola pikirnya sih rasa aku. Seenggaknya ada ini loh, kayak ada batasan dari dalam dirinya batasan dia dari gitu dalam loh. dirinya Enggak dia semuanya harus diluapin ke orang lain gitu loh. Tapi kenapa perempuan selalu disalahkan dengan cara berpakaiannya yang ketat? Tapi kita lihat ada beberapa yang perempuan berhijab, pakaian longgar tetap dilecehkan begitu kan? Kita kayaknya harus merubah stigma yang seperti itu deh kayaknya. Iya, pola pikir cowok itu seharusnya nggak seperti itu. Apalagi dalam setiap kasus itu kan pola pikir yang dipakai cowok itu dia bilang dia hilaf lah segala macem. Menurut saya kata hilaf tuh cuman kayak kata yang pelarian, iya. Dan tidak Untuk membuat- menutupi semuanya kan pasti. tidak ada efek jerah juga dari cowoknya kan. Iya. Padahal seperti itu tuh bisa ditahan loh. Iya. Bukan hilaf juga. Itu udah kayak maksudnya dia menggunakan akal sehatnya dia bukan di luar akal Batasan. sehat dia, di luar akal sehat dia gitu loh. Dia sadar melakukan hal seperti itu tuh. Apalagi banyak berita ini dia meluapkan hawa nafsu dia itu pada anak-anak. Itu lebih parah sih. Iya. Iya benar. Kadang kita tidak bisa melihat keluarga sendiri pun tetap bisa melakukan pelecehan seksual Keluarga gitu. juga bisa. Kadang tuh kayak ini kan nggak memandang umur, nggak memandang ini nggak juga memandang kan, umur, nggak mau dia memandang saudara baju. atau siapapun itu nggak memandang, soalnya udah kayak dalam diri dianya sendiri kayak udah ada ini hasrat buat ngelakuin hal seperti itu sih menurut. Dan ada juga orang yang udah berumur, misalnya kayak yang di santri gitu, Iya. dilakukan sampai banyak-banyak. Atau mungkin itu ya kayak suatu peluang gak sih, kayak maksudnya ada keadaan yang bikin dia mikir dia bisa melakukan hal seperti itu seenaknya kayak gitu. Ditambah mungkin yang santri ini orang tuanya juga nggak paham mungkin Iya, kan. nggak di situ Tentang- juga kan, mau lapor pun nggak bisa mungkin. Kan jauh. Iya, Jauh makanya juga juga. dari orang tua.
makanya dibutuhkan misalkan pola pikir seorang perempuan tuh kayak misalkan dia ada kasus nih terus dia dilecehkan, kalau dia berani ada kemauan atau dia berani melaporkan gitu, dia bisa, kalau dia ada keberanian untuk melaporkan dia pasti melaporkan. Mungkin saja pada waktu itu dia gimana ya, untuk melaporkan dia mungkin dikasih apa ya, ancaman. ancaman, semacam ancaman gitu, kalau dia melaporkan akan dikasih hukuman gini. Jadi ada kemungkinan dia untuk melaporkan takut, tapi dia lebih takut juga kalau dia tidak melaporkan gitu, nasibnya besoknya gimana gitu. Kadang pun kalau kita ngelaporin pun kadang ada yang ini menggubris ini kan permasalahan ini, ada yang tapi ada juga yang nggak peduli dengan masalah kayak gini, jadi Pasti ya dibilang perempuan yang salah. iya kayak Apalagi di masyarakat kita itu pandangannya itu kalau dia udah melakukan sesuatu, bukannya dia kayak ngedukung dia untuk melaporkan, tapi dia malah ikut kayak mengucilkan dianggap gitu iya kan. kayak dianggap kotor gitu loh, remeh gitu loh. Dan kalau untuk masa-masa sekarang sih suka dibanding-bandingkan ya. Kalau- Iya, Iya. Dan keluarganya itu pun yang kita lihat itu dia bukannya Mencari ini kebenaran, Iya. itu malah menyalahkan korban kan. menyalahkan anaknya gitu. Ada yang sampai diusir dari rumah gitu. Ada juga kasus yang katanya dia melapor ke polisi, tapi polisinya malah melakukan pelecehan lagi kepada korban yang ingin melapor. Itu sih intinya pola pikir. Pokoknya dari, Iya, dari pikiran. cowoknya, dari laki-laki sendiri. kayak Jadi gimana. sepertinya hukum Indonesia ini masih kurang. Iya, masih kurang, Iya. sangat kurang. Iya, apalagi tentang hak-hak asasi manusia yang ini ya, buat hak-hak wanita, buat ini melaporkan jika terjadi pelecehan seksual juga kurang banget. Harusnya ada pelindungan sih, Iya. pelindungan wanita. Meskipun ada pelindungan juga belum tentu ketat Iya. gitu. Masih kurang. Masih di kurang Indonesia. banget. Kayak nggak begitu dihargai juga kan, udah kayak gitu. Padahal udah termasuk kena mentalnya juga kan kalau cewek di kayak gitu. Kalau bisa dipikir juga kan pelakunya itu kalau dibilang dia tidak berpendidikan, dia bahkan seperti yang di kampus sebelah itu dia bahkan ikut salah satu organisasi ya. Yang aktif juga. Termasuk Jadi kita tidak bisa menduga-duga misalkan dia kayak gini karena ini gitu. Ya ini di luar ini kan, di luar nalar. Memang udah nafsu, udah gimana lagi juga kan, nggak bisa dipungkirin. Dan juga katanya cowoknya itu kan hypersex, jadi ya kemungkinan juga besar. Iya, Berarti itu yang perlu dirubah pola pikir seorang laki-lakinya. Iya. iya. Fetisnya itu memang benar-benar harus bisa itu Dijaga. dijaga. Dia harus ada batasan Iya. gitu. Iya. Tapi menurut saya juga kayak pendidikan seorang wanita tuh juga perlu ditinggikan bukan sih? Biar merubah pola pikirnya itu kalau dia terjadi sesuatu sama dia tuh dia bisa melaporkan gitu. Entah itu pada polisi atau pihak yang berwajib lah gitu. Biar dia tidak diem-diem aja gitu seperti korban-korban yang lainnya, yang gimana gitu. Pendidikan seksual termasuk ini nggak sih, berguna nggak sih dalam kasus kayak gini, kayak Iya, sex harus- education. Ya, tentang hukum-hukum yang ada juga sebenarnya kita harus tahu gitu. Bagaimana cara yang benar melaporkan tentang kasus pelecehan seksual. Sama perempuan juga sering ditindas ya. Iya. Kalau untuk kasus-kasus kayak Kalau gini. dipikir-pikir juga katanya kan tadi pola pikir cowok itu diubah ya. Bagaimana kalau yang konsepnya itu yang adakan dosen yang melecehkan mahasiswanya gitu? Ya itu karena apa? Karena balik lagi kan kayak
nggak bisa dibatasin dengan apapun juga. Mungkin karena faktor kesempatan itu loh. Iya sih. Ada Lagi peluang. iya kayak Peluangnya kondisinya lagi mendukung banget untuk melakukan hal seperti itu, jadi kayak dia melakukan ini, kondisinya buat suatu peluang. Tapi di luar sana masih banyak kasus pelecehan seksual yang cuman dibiarkan gitu aja, nggak dilanjutin karena pelakunya itu seorang petinggi gitu. Nah, sebenarnya itu tuh salah satu alasan orang takut untuk melaporkan, karena dia takut kasusnya itu cuman dibiarkan saja, tidak ditindaklanjuti gitu. Apalagi dengan misalkan pelakunya itu orang yang berada, otomatis dia akan membayar atau kasih sesuatu gitu kepada pihak yang berwajibnya. Kemudian nanti yang salah yang si pelapor gitu kan jadinya. Kayak ngerasa percuma nggak sih? Kayak ngerasa percuma jadinya. Nanti malah gini, kalau dia melapor nanti dilaporkan balik gitu, kayak entah dia nanti dibilangin apa, merusak nama baik lah, padahal di sana dia yang korbannya gitu. Kayak uang segalanya bisa membungkam permasalahan kayak gini. Iya, apalagi lebih-lebih di Indonesia ini kalau soal uang tidak ada yang mau kurang. Nah, benar banget, benar. Selalu aja uang bisa menyelesaikan apapun. Jadi menurut saya tuh semoga kedepannya tuh hukum Indonesia atau aturan-aturan yang berlaku tuh lebih Ditegakkan. memprioritaskan perempuan juga gitu, supaya korban pelecehan itu tuh mendapat keadilan yang seutuhnya gitu. Kalian tau gak sih, itu juga kejadiannya itu tidak apa, dia itu gimana ya, waktu dan tempatnya itu nggak dipermasalahkan, bahkan katanya 20% itu mereka melakukannya itu pagi hari dan 30%-nya itu di siang hari. Nah, entah itu pagi hari, siang hari, malam hari, kalau dia ada niatan gitu mungkin dia tidak mempermasalahkan itu. Kadang pun di tempat-tempat yang halayaknya umum pun bisa terjadi. Iya, dia tidak memikirkan gitu gimana pandangan orang. Kayak udah mikirnya udah lumrah aja gitu dia melakukan Udah hal kebiasaan seperti juga itu. kan. Berarti perilakunya bukan di bawah alam sadar, gimana ya? Berarti dia melakukannya dengan sadar gitu. Sadar. Iya. Bukan hilaf namanya ya kan? Iya, hilaf tuh cuman kayak pelarian aja gitu. Sembunyiin. Supaya mereka nggak merasa bersalah. Padahal sebenarnya mereka melakukannya dalam keadaan sadar sepenuhnya. Harus dihilangin sih pola pemikiran yang kayak gitu tuh. Harus tahu batasan juga. Jadi menurut saya tuh buat perempuan-perempuan di luar sana yang menurut kalian kalian gimana sih? Terkena Ada. pelecehan. Iya, kalau ada pelecehan seksual Jangan segera takut untuk berbicara. lapor aja gitu. Masalah ditindak atau tidaknya kalian harus lapor gitu. Kalau bisa melawan sih, kalau Iya. misalnya di situasi benar-benar cuma cuma korban sama dia gitu, harus kayak melawan. Iya, kayak Semua itu jangan takut untuk berbicara aja sih. Iya. Jangan takut untuk berbicara. Kita harus melawan dan jangan rasa. takut bilang kalau kita merasa kotor atau apapun Iya. kayak gitu. Karena Iya. itu bukan salahnya perempuan gitu. Dan kalau dari sudut pandang kalian itu emang benar-benar salah gitu, itu emang benar-benar nggak baik. Jangan takut gitu, entah dia pejabat tinggi kayak, entah dia dosen kalian, entah dia masyarakat terpenting, gimana gitu. Intinya kalian berani aja untuk speak up gitu, gimana kasus kalian ini biar ditindaklanjuti gitu. Jangan cuma diem-diem aja. Kalau cuma diam-diam aja, nanti si pelakunya itu bakalan Mengulangi. mengulangi dan Terus dan sesuatu. Iya.
Jadi kita disepelekan gitu kan dari kaum laki-laki. Ditindas sama kaum laki-laki. Jadi buat perempuan di luar sana yang telah dilakukan pelecehan seksual itu silakan speak up gitu. Cari pihak berwajib untuk bisa membela kita. Jangan takut. Baik, sekian dari podcast dari kelompok 1 dari kelas B2. Terima kasih untuk anggota kelompok saya yang telah bersedia melakukan podcast pada hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.